Untuk menangkal penyebaran COVID-19, Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan bagi masyarakat untuk bekerja di rumah. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk melakukan social distancing atau pembatasan interaksi sosial untuk mengurangi peluang penularan virus. Masifnya penyebaran virus corona jenis baru atau COVID-19 menempatkan setiap individu memiliki tanggung jawab untuk membantu memperlambat pandemi. Salah satunya dengan social distancing. Social distancing adalah pembatasan interaksi sosial yang bertujuan mencegah kontak jarak dekat dengan orang lain untuk mengurangi peluang penularan virus. Terkait social distancing dalam program Sapa Indonesia, pakar epidemiologi Universitas Indonesia Syahrizal Syarif menyebut, pilihan pemerintah untuk social distancing harus dipahami. Nah, ketika pola penyebaran kasus di Indonesia ini seperti sekarang, ya saat ini saya kira pilihan social distancing itu pilihan yang tepat. Ya. Nah, cuma kalau kita bertanya apakah efektif apa tidak, jadi gini, perbedaan mendasar itu kalau lockdown itu sebetulnya orang dipaksa untuk tinggal di rumah. Ya, tinggal di rumah, lalu tentu berbagai kebutuhannya dipertimbangkan oleh pemerintah. Ya, harus bisa disuplai dengan sementara baik. Ini social distance ini sangat membutuhkan partisipasi di masyarakat, membutuhkan pengetahuan, perilaku, ya, dan mengikuti dan memahami betul ya apa yang dimaksud dengan social distance ini. Sementara pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyebut, social distancing harus dilakukan, namun harus ada pengawasan dari pihak berwenang. Kalau kita bicara lockdown, itu lockdown itu ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 kan, jelas lockdown itu karantina, mau di rumah, mau di kantor, mau di karantina. Kita sisihkan itu karena sudah terlambat. Lockdown bisa dilakukan ketika bulan Januari. Saya sempat sampaikan waktu itu di kota-kota di mana turis Cina masuk banyak. Ya, tapi kita lupakan. Sekarang social distance atau mengatur jarak lah ya. Itu memang tidak bisa begitu saja dilepas. Karena ini kan kayak apa? Tidak wajib. Ya, himbauan. Nah, jadi harus ada yang mengawasi, betul. Karena kalau tidak mengawasi, himbauan tapi harus terjadi karena kalau tidak terjadi percuma, begitu kan? Iya. Makanya saya katakan ketika Gubernur Jakarta mengeluarkan kebijakan itu, saya apresiasi itu kebijakan yang baik, tapi implementasinya jongkok karena tidak disiapkan itu tadi. Di Indonesia, pembatasan sosial atau karantina wilayah sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Untuk itu, pemerintah daerah yang ingin menerapkan karantina diharapkan berkonsultasi dengan gugus tugas penanganan corona di bawah koordinasi BNPB. Untuk pembatasan wilayah, karantina wilayah, dan pembatasan sosial dalam jumlah besar, itu adalah menjadi kewenangan pusat. Di samping itu kita melihat bahwa ekonomi juga berkaitan langsung dengan masalah monetary dan fiskal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menjadi urusan absolut, pemerintahan absolut yang merupakan kewenangan dari pemerintah pusat, dalam ini Bapak Presiden. Mengantisipasi penyebaran COVID-19, pembatasan sosial juga dilakukan di sejumlah negara. Di Italia, warga diminta tetap berada di rumah. Larangan pesta pernikahan dan upacara pemakaman selama lebih dari 3 minggu. Sekolah dan universitas diliburkan. Pemilik bisnis didesak memberikan cuti kepada karyawan dan bagi yang ingin melakukan perjalanan diminta mengisi formulir dan menyerahkan kepada pihak berwenang. Di Amerika Serikat, berlaku jaga jarak dengan orang lain di ruang publik. Hindari semua perjalanan tidak penting dan menghindari acara konferensi, konser, pertandingan olahraga, dan pertemuan keagamaan. Sementara di Singapura, pertemuan dengan massa besar diimbau dibatalkan dan bila tetap dilaksanakan harus mengikuti prosedur pemeriksaan. Ruang kerja dan ruang rapat dibuat berjarak, membatasi pengunjung bioskop dan membuat kursi berjarak, membatasi pengunjung di gimnasium, dan beberapa restoran mengurangi jumlah kursi dengan jarak 1 meter. Lalu di Tiongkok, melarang pertemuan dengan massa besar, penerapan sekolah dan bekerja di rumah, antrian warga diberi jarak 1,5 meter,
Tempat makan menyediakan 1 meja untuk 1 orang dan melakukan kegiatan berbasis daring. Tim Liputan, Kompas TV.